bangkit dari gelap. Putri, istriku, berangkat ke Korea setelah berbulan-bulan kami berdiskusi. Bukan karena kami bertengkar, bukan karena tak cinta, tapi karena hidup memang tidak selalu adil pada kami. Yang hanya punya niat baik, aku mengantarnya dengan hati yang tidak ikhlas, tapi melihat keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan hingga ke terminal. Saat subuh belum selesai menguap, senyumnya tetap sama. Seperti saat pertama kali aku mengajaknya menikah, hangat. Tapi ada getar kecil di sudut matanya, seolah ada keterpaksaan atas kepergiannya untuk pergi merantau. Mas jaga diri, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, tak ingin air mataku jatuh lebih dulu. Mas jaga diri, baik-baik. Tolong jaga cinta suci kita, jaga diri hingga aku pulang. Bisiknya pelan, aku pun tersenyum sedih tapi bahagia karena dia. Bisikku juga pelan. Aku pasti merindukanmu, yang jelas aku akan puasa, tidak menyemprot. Aku sambil tersenyum dan tertawa. Dia pun juga tertawa ngeledek. Dan akhirnya kami terpisah. Beberapa bulan pertama, aku sibuk bekerja. Pagi sampai sore di proyek bangunan. Tanganku penuh semen dan debu. Malam hari kulewati dengan diam di depan televisi, mencoba mengusir sepi yang benar-benar di luar nalar. Awalnya kupikir aku kuat, kupikir waktu akan membuatku kebal terhadap rindu. Ternyata aku salah. Rindu itu bukan soal ingin bertemu, tapi soal kehilangan kehangatan yang dulu biasa, kini terasa mahal. Yang sebelumnya ada yang membuatkan teh, menyiapkan sarapan, menyiapkan baju, memeluk saat tidur, dan bisa ngemprut kapanpun aku dan dia mau. Kadang aku ingin bercerita, tapi tidak tahu pada siapa. Masa iya aku cerita kepada mertua ataupun keluarga? Kan malu. Kawan-kawan hanya menganggapku pria beruntung. Istri kerja luar negeri, gajiwan, masa depan cerah, mau beli apapun bisa terwujud. Tapi itu hanya pikiran mereka. Mereka tak tahu, sunyi juga bisa membunuh perlahan. Malam-malam panjang membuat pikiranku kemana-mana. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku masih cukup untuk Putri? Apakah jarak membuatnya tetap melihatku sebagai rumah? Aku bukan orang suci. Aku hanya manusia biasa. Bekerja keras, tapi hatiku tak selalu sekuat otot tanganku. Dan tanpa kusadari, retakan kecil mulai muncul. Bisikan di setiap waktu saat aku duduk maupun tidur terdiam mulai muncul. Kesepian itu seperti kabut. Ia tidak datang menyerang, tapi menyelimuti perlahan. Suatu malam, selepas kerja, aku diajak beberapa teman ke sebuah warung kopi. Bukan tempat mewah, bukan tempat gelap juga. Hanya sudut kota yang ramai oleh orang-orang yang juga sama sepinya. Di sana, aku sadar banyak orang yang hidupnya lebih kacau dari aku. Banyak yang kehilangan pasangan, banyak yang gagal menjaga komitmennya. Mereka tertawa, mereka bercerita, tapi di balik itu ada luka yang sama. Aku mulai merasa tidak sendirian. Namun di saat yang sama, aku juga mulai menjauh dari diriku sendiri. Aku tahu hatiku sedang diuji, bukan oleh perempuan lain, bukan oleh uang, tapi oleh rasa sepi. Godaan bukan selalu hadir dalam bentuk tubuh. Kadang ia datang sebagai rasa ingin dimengerti, ingin ditemani, ingin didengar. Aku pulang malam itu dengan pikiran penuh. Bukan karena apa-apa, tapi karena aku sadar jika aku tidak menjaga diriku, aku bisa kehilangan lebih dari sekadar kesetiaan. Tapi apalah daya, aku manusia yang jauh dari kata sempurna. Aku punya hasrat, aku punya nafsu. Bayangkan, istriku jauh bukan di luar kota, bukan di luar pulau. Bahkan dia berada di luar negeri, yaitu di Korea. Coba bayangkan, jika kamu ada di posisiku saat ini, apa yang akan kalian lakukan? Ibaratkan ketika aku mau minum, apapun mau makan, masa iya aku harus pergi ke Korea? Tidak akan. Tinggal di rumah mertua. Awalnya kupikir hanya sementara, hingga waktu berjalan terlalu lama. Ibu mertua, orang baik, setidaknya di depan.
Namun dari sikapnya, aku mulai menangkap hal-hal yang tak pernah diucapkan terang-terangan tentang cucu, tentang harapan, tentang keturunan. Aku hanya diam karena kadang kata-kata yang terlalu jujur justru bisa melukai semua pihak. Fitri, adik iparku, adalah satu-satunya yang sering mengajakku bicara. Bukan hal yang aneh. Kami satu rumah, kami keluarga. Dia hanya sering bertanya kabarku, mengajak minum, mengingatkanku makan. Hal-hal kecil tapi membuatku merasa dianggap manusia, bukan hanya seorang pria yang dituntut kuat. Aku mulai sadar, lingkungan paling berbahaya bukan luar rumah, tapi justru yang terlalu dekat. Suatu malam, setelah aku banyak bercerita kepada salah satu sahabatku sendiri dan menawarkan agar aku tidak jenuh dan kesepian. Singkat cerita, apa beranikan untuk memasuki dunia tersebut. Hingga tiba di suatu tempat yang sudah diarahkan oleh sahabatku Firman. Dan di sana aku bertemu dengan salah satu wanita yang berusia 35 tahun dengan menawarkan dan berkata, "Selamat malam mas, mau yang biasa atau medium?" Nah, dari kata itu terasa asing dan aku sendiri bingung. Kemudian aku bertanya, bedanya yang biasa dengan medium itu apa? Kalau yang biasa 150, kalau yang medium 250. Sontaknya, oh ya sudah, aku pilih yang medium saja. Hati sudah mulai berdebar-debar hingga wanita tersebut kembali lagi menghampiriku dan berkata, "Mas silakan lurus aja nanti, belok kanan. Di sana ada kamar nomor 21. Masnya langsung masuk aja ya." Sontak dengan manja wanita itu berkata. Lalu kemudian aku bergegas menuju ke kamar tersebut. Dan setelah tiba di dalam hatiku kaget dan heran. Ternyata sudah ada wanita di dalam kamar itu. Namun, dia tidak menampakkan dirinya karena baru pertama kali bekerja di sini. Tanpa basa-basi, aku langsung menghampirinya dan memeluk dari belakang. Aku pun jadi tambah kaget dan bingung. Ternyata dia adalah Fitri, adik kandung dari istriku, yaitu Putri. "Mas, apakah memulai?" tanya dia, karena aku tidak ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Lalu aku menggendong dia ke tempat tidur. Setelah itu, aku langsung aja dari kehidupan yang sangat kelam dan kesepian tanpa aku. Pikir langsung digas, karena jika aku ngomong, pasti dia akan tahu bahwa aku ini adalah kakak iparnya. 1 jam berlalu usai permainan ini, dan dia tetap merasakan kenikmatan. Setelah dia buka tutup mata kain yang diikat di kepalanya, lalu dia kaget, "Astaga, ini mas, kenapa ada di sini?" Dan kami pun sama-sama merasa kebingungan dan suka. Lalu aku berkata, "Ayo kita pulang." Dia tidak menjawab, tapi dia langsung mengamati barang dan bajunya. Dalam perjalanan kami saling dia. Setiba di depan rumah, aku berkata, "Fitri, maafkan aku." "Aku juga minta maaf mas," saut Fitri. "Kamu kan tahu sendiri, kakakmu pergi merantau. Aku juga merasa kesepian. Aku harus bagaimana?" "Fit, halo Fitri," menjawabnya. "Sebenarnya ini adalah ulah ibu. Dia selalu menekan Kak Putri. Dan sebenarnya aku terima dul sehingga mama terus-terusan mengharap cucu dari Kak Putri. Disitulah Kak Putri memutuskan untuk pergi merantau ke Korea. Daripada selalu ditekan oleh ibu." Setelah itu, aku turun dari mobil dan masuk duluan untuk cek kondisi di dalam rumah. Apakah ibu mertua sudah tidur atau ternyata ibu mertua sudah tidur lelap? Dan aku memanggil Fitri agar langsung bergegas masuk ke kamarnya. Malam itu hatiku kacau dan akhirnya aku masuk ke kamar Fitri dan di situ kami melanjutkan aksi berikutnya. Akhirnya kita ngemprut lagi hingga menjelang subuh. Setelah itu aku kembali ke kamar dan mandi besar lalu salat. Paginya aku duduk di samping rumah dan Fitri menyodorkan segelas teh kalau dia bercerita. Dan Fitri akhirnya berkata jujur tentang tekanan dari ibunya. Tentang bagaimana perempuan sering diperlakukan hanya sebagai alat penerus. Aku kaget
Bukan karena ceritanya mengejutkan, tapi karena selama ini semua berpura-pura baik-baik saja. Putri, istriku, ternyata juga memikul beban lebih besar dari yang pernah ia ceritakan padaku. Aku merasa bersalah. Sebagai suami, aku seharusnya menjadi tempatnya berlindung, bukan malah membiarkannya pergi membawa luka sendirian. Malam itu aku tidak bisa tidur, bukan karena rindu, tapi karena baru tahu orang yang kita cintai kadang lebih menderita daripada yang kita kira. Sejak percakapan itu, sikapku berubah pada Fitri. Aku menjaga jarak pada ibu mertua. Aku lebih berhati-hati. Aku sadar simpati mudah sekali berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Aku bukan malaikat, tapi aku tidak mau menjadi monster. Di saat yang sama, aku mulai rajin menelepon Putri. Bukan hanya bertanya uang atau kabar kerja, tapi perasaannya. Dia jarang mengeluh, tapi aku tahu kelelahan itu tidak bisa disembunyikan. Sepenuhnya, kami mulai belajar bicara jujur. Meski jarak tetap jauh, setidaknya hati kami mulai mendekat lagi. Ibu mertua mulai terang-terangan membicarakan soal masa depan, tentang garis keturunan, tentang impian masa tua. Aku hanya bisa diam, karena dalam tradisi menantu tidak boleh banyak membantah, tapi di hatiku ada perlawanan kecil yang tumbuh pelan-pelan. Aku tidak ingin menjalani hidup berdasarkan tekanan orang lain. Keluarga seharusnya saling menguatkan, bukan saling memaksa. Hujan turun pelan di atap seng rumah kecil itu. Tetesannya tidak deras, tapi terus-menerus, seperti beban yang tidak pernah benar-benar pergi. Di ruang tamu sederhana, Bayu, suami Putri, duduk terdiam. Tangannya menggenggam ponsel yang layarnya sudah mati sejak 10 menit lalu. Telepon dari Putri tadi singkat, terlalu singkat untuk rindu yang terlalu panjang. Ibunya Putri, Bu Sari, keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas kopi hitam. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tapi Bayu tahu ada cemas yang disembunyikan. "Putri, gimana?" tanya Bu Sari pelan. "Katanya kerja lembur lagi, Bu." Bayu menjawab pendek. Bu Sari mengangguk pelan, lalu duduk di sofa tua di sebelahnya. Sofa yang dulu sering direbahin. Putri sambil menonton TV murahan yang sekarang sudah rusak. Sementara itu, di kamar belakang, Fitri berdiri di depan cermin kecil. Bajunya rapi, rambutnya diikat sederhana. Dia baru saja pulang dari wawancara kerja di kota kecamatan. "Mas, Bayu," panggilnya dari ambang pintu. Bayu menoleh. "Gimana hasilnya?" tanyanya. Fitri tersenyum kecil. Katanya, kemungkinan besar diterima. Tapi gajinya kecil, cuma cukup buat makan sama transport. Ruangan jadi hening. Bu Sari menatap Fitri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Rencana kamu tetap sama?" Fitri mengangguk pelan. "Aku mau daftar ke agen juga, Bu." Bayu langsung berdiri. "Jangan, Tri." Semua kata yang ingin keluar tertahan di lehernya sendiri. Fitri menatap Bayu. "Kalau Putri bisa kuat di sana, masa aku nggak bisa? Aku nggak mau. Terus cuma ngelihat Mas hidup begini. Setiap hari kerja serabutan, pulang bawa lelah, bawa sepi." Bayu menggigit bibirnya. Bukan karena marah, tapi karena merasa kalah pada keadaan. Bu Sari memandang anak bungsunya itu lama sekali. Di wajah Fitri, dia melihat bayangan Putri beberapa tahun lalu. Keras kepala, tapi penuh niat baik. "Kalau kamu pergi juga, Ibu tinggal sama siapa?" Suara Bu Sari hampir pecah. Fitri mendekat, memeluk ibunya pelan. "Ibu gak pernah sendiri, Bu." Putri juga bukan pergi buat ninggalin. Dia pergi buat bertahan. Hujan masih turun. Di luar, lampu teras berkedip pelan. Di dalam rumah itu, 3 orang saling diam, membawa rindu yang sama kepada satu nama yang jauh, tapi masih hidup di setiap sudut rumah itu. Pagi datang tanpa banner-banner membawa terang. Langit masih kelabu, seolah ikut ragu apakah hari ini layak untuk dimulai. Di dapur, Bu Sari mengaduk sayur bening di panci kecil. Uap panas naik perlahan, membuat matanya pedih. Entah karena asap atau karena pikirannya yang tidak pernah benar-benar jernih sejak Putri pergi. Di luar, Bayu sedang memperbaiki motor tuanya. Tangannya kotor oleh oli,
tapi gerakannya tetap pelan. Hati-hati, motor itu lebih sering mogok daripada jalan. Sama seperti harapannya akhir-akhir ini. Fitri keluar membawa segelas teh manis. Mas, minum dulu. Bayu mengangguk. Menerima gelas itu tanpa banyak bicara. Sunyi. Beberapa detik kemudian, Fitri membuka suara. Aku dipanggil lagi tadi pagi. Bayu berhenti mengelap tangannya. Yang di kota? Paratus? Tanyanya. Fitri mengangguk pelan. Mereka minta aku mulai minggu depan. Tapi aku bilang, aku pikir-pikir dulu. Bayu menarik napas panjang. Bukan lega, justru sebaliknya. Terus, rencana daftar agen itu? Fitri terdiam. Dia menatap halaman rumah. Ke tanah yang dulu sering dia sapu sambil bercanda dengan Putri. Sekarang, semua terasa sepi, seperti bekas langkah yang sudah lama tak dilewati. Mas, suaranya lebih pelan. Aku takut. Bayu menoleh. Takut? Kenapa? Fitri tersenyum pahit. Takut nasib kita berhenti di sini. Takut hidup cuma muter di utang, di sumur ini, di dapur ini. Selamanya. Kata-kata itu tidak menyerang, tapi mengiris pelan. Bayu menunduk. Dia tahu persis rasa itu. Setiap malam, saat semua sudah tidur, dia duduk di teras sendirian, menghadap jalan gelap, dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa hidupnya cuma segini? Dari dapur, Bu Sari mendengar semua itu. Dia tidak keluar. Dia hanya bersandar di dinding, tangannya masih memegang sendok kayu. Hatinya remuk. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak berhak mengikat mimpinya di kaki anak-anaknya. Saat makan siang, mereka duduk satu meja. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa, hanya bunyi sendok dan piring. Pelan, Bu Sari membuka suara. Kalau kamu tetap mau kerja di kota dulu, Ibu ikhlas. Tapi soal agen itu jangan buru-buru, Tri. Fitri menatap ibunya. Aku nggak mau ibu sendirian. Bu Sari tersenyum kecil, meski matanya berkaca. Dulu Putri bilang hal yang sama. Tapi kalau semua anak ibu cuma mikirin ibu, siapa yang mikirin masa depan mereka sendiri? Bayu terdiam. Fitri menggigit bibirnya. Di meja itu tak ada teriakan, tak ada pertengkaran. Hanya orang-orang yang sedang belajar bagaimana caranya saling melepaskan tanpa harus kehilangan. Angin sore berembus pelan melewati halaman rumah itu. Debu beterbangan tipis, membawa bau tanah kering dan daun mangga yang mulai gugur satu persatu. Bayu duduk di kursi bambu depan rumah. Tangannya memegang amplop coklat yang tadi pagi dikirim petir. Surat dari Koperasi Desa. Dia belum membukanya. Bukan karena takut, tapi karena sudah bisa menebak isinya. Tagihan lagi. Dari dalam rumah, suara Fitri terdengar. Dia sedang menyapu, kali ini lebih lama dari biasanya. Seolah ingin mengusir sesuatu dari lantai yang tak kasat mata. Mas, Fitri keluar sambil mengibaskan debu dari tangannya. Surat, apa itu? Bayu mengangkat bahu. Paling juga tentang cicilan. Fitri terdiam. Dia duduk di lantai teras, tak jauh dari kaki Bayu. Kalau aku diterima kerja tetap di kota, aku bisa bantu nyicil pelan-pelan, katanya. Bayu meliriknya. Kamu belum mulai aja, udah mikir cicilan. Senyumnya tipis, tapi matanya lelah. Fitri menunduk. Aku cuma nggak mau mas bawa semuanya sendirian. Bayu menggenggam amplop itu lebih erat. Lama-lama kertasnya mulai kusut. Di dalam rumah, Bu Sari berdiri di depan rak kayu kecil. Tempat dia menyimpan foto lama. Satu foto menarik perhatiannya. Putri, Bayu, dan Fitri berdiri di depan rumah ini, tertawa saat cat tembok masih baru. Bu Sari menyentuh bingkainya pelan. Kenapa semua terasa lebih berat kalau satu orang pergi ya? Bisiknya lirih. Di luar, Bayu akhirnya membuka surat itu. Benar saja, pemberitahuan terakhir. Jika dalam 2 bulan, cicilan tidak dibayar, mereka harus merelakan sertifikat tanah jadi jaminan. Fitri melihat raut wajah Bayu berubah. Mas, Bayu menyerahkan surat itu tanpa bicara. Fitri membaca pelan. Tangannya bergetar sedikit. Masih 2 bulan, katanya. Belum terlambat. Bayu mengangguk. 2 bulan itu kadang terasa seperti 2 tahun kalau isinya cuma kecemasan. Fitri
menatapnya. Kalau aku berangkat ke kota minggu depan, aku janji, separuh gajiku buat rumah ini. Bayu menatap Fitri lama. Dia tidak melihat adik iparnya. Dia melihat seorang adik yang sedang memaksa dirinya dewasa sebelum waktunya. Kamu gak punya kewajiban seberat itu, Tri. Fitri tersenyum. Aku juga bagian dari rumah ini, Mas. Kalau satu atap bocor, semua kehujanan. Malam itu, angin masuk lebih kencang dari sela jendela. Busari duduk di ruang tengah, memandangi langit-langit. Sertifikat tanah, rumah satu-satunya. Anak-anak yang berkorban. Satu persatu, semua harga terasa terlalu mahal untuk sebuah kata sederhana bernama bertahan. Pagi belum benar-benar bangun, tapi suara motor sudah memecah sunyi. Bayu berdiri di depan rumah, memeriksa bot-bot kecil yang tadi malam sempat dia kendurkan sendiri. Tangannya kotor lagi oleh oli, bukan karena suka, tapi karena sudah terbiasa. Di dalam, Fitri sibuk melipat bajunya ke dalam tas kain berwarna biru. Tidak banyak, beberapa pasang pakaian, buku kecil, dan botol minum bekas hadiah lomba 17-an. Hari ini, hari pertamanya berangkat ke kota. Bukan pergi jauh, tapi cukup jauh untuk mengubah segalanya. Busari memandangi dari pintu. Matanya mengikuti setiap gerakan Fitri, seolah ingin menghafal semuanya sebelum mulai kehilangan. Jangan lupa sarapan, katanya pelan. Fitri mengangguk sambil tersenyum, tapi sorot matanya menyimpan gugup yang tidak sempat dia sembunyikan. Di luar, Bayu sudah menyalakan motor. Tri, kalau sudah siap, panggilnya. Fitri mengangguk, lalu menatap ibunya. Ibu gak usah khawatir, aku cuma kerja biasa. Bukan pergi jauh. Busari tersenyum tipis. Tapi setiap anak yang melangkah keluar pintu selalu terasa seperti melangkah lebih jauh dari yang dia bilang. Fitri memeluk ibunya lebih lama dari biasanya. Tidak ada tangis, tapi dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang berat. Pelan dan diam. Di perjalanan, Bayu mengantar Fitri sampai pertigaan besar jalan raya. Cukup sampai sini aja, Mas, kata Fitri. Bayu mengangguk. Masih ada waktu. Kalau kamu berubah pikiran, Fitri menggeleng. Aku gak mau berubah, aku mau mulai. Bayu tersenyum samar. Kalau gitu, pulanglah nanti sebagai orang yang lebih kuat, bukan lebih lelah. Fitri naik ke dalam mobil angkot yang sudah penuh. Debu beterbangan saat kendaraan itu menjauh. Bayu berdiri lama di sana, sampai suara kendaraan itu benar-benar hilang. Di rumah, Busari duduk sendirian di kursi kayu. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia memandang sekeliling. Kamar belakang yang kini kosong. Jemuran yang tidak lagi seramai dulu. Suara tawa yang tidak lagi sering terdengar. Tapi di balik sunyi itu, dia tahu satu hal. Anak-anaknya bukan pergi meninggalkan rumah. Mereka sedang berusaha menyelamatkannya. Dan itu justru yang paling menyakitkan, sekaligus paling membanggakan. Itulah cerita hidup dan kisah Bayu dengan keluarganya. Dukung terus channel ini dan nantikan cerita berikutnya. Bangkit dari gelap.